pagi Bapak Ibu semuanya, selamat datang di acara webinar bersama Bu Dokter Prapti. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu yang di rumah? Semoga selalu sehat dan semangat ya tentunya. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu mengenai toksin dan detoksifikasi tubuh. Tentunya bersama Bu Dokter Prapti yang akan menjelaskan apa sih itu detoksifikasi, lalu tujuannya untuk apa. Hari ini kita akan membahasnya bersama Bu Dokter Prapti. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau sharing-sharing atau bertanya, boleh disiapkan dulu dan nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Bapak Ibu yang di rumah, siang ini telah hadir bersama kita Bu Dokter Prapti. Saya akan menyapa dulu. Selamat siang Bu Dokter. Halo, selamat siang Mbak Belinda. Gimana kabarnya hari ini Bu Dok? Baik, Mbak Belinda dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Apa kabar? Berharap Baik, kita semuanya tentunya, sehat Bu Dok. ya. Amin. Harus sehat ya Bu Dok ya. Bu Dok, untuk tema hari ini adalah kenali toksin dan detoksifikasi tubuh. Kita akan membahas bersama-sama Bu Dokter, dan nanti di akhir acara Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh disiapkan dan ditanyakan di sesi nanti. Bu Dokter, waktu untuk presentasi saya persilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu Dok. Baik, izin saya share screen. Ya Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan belajar tentang kenali toksin dan detoksifikasi tubuh Anda. Sebenarnya kita semuanya setiap hari bergaul dengan toksin gitu ya. Apa sih itu toksin? Kita akan coba ulas dan mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar gitu ya, ataupun sering melihat gambar ini. Apa sih gambar ini? Bapak Ibu mungkin kenal? Ini adalah logo dari dunia kesehatan. Atau kalau misalnya kita melihat ada logo Ikatan Dokter Indonesia, itu logonya ini. Tapi kok kenapa ular ya? Ada nggak yang tahu alasannya? Ya, ini adalah dua logo yang masing-masing punya latar belakang. Yang ada sejarah di mana pada zaman Hippocrates itu merupakan lambang. Kenapa ular itu? Kita tahu ular itu menghasilkan bisa, gitu ya. Dan bisa itu bisa menyembuhkan dan mematikan. Jadi racun itu kalau misalnya masuk ke pembuluh darah dia mematikan, tetapi kalau diminum itu akan asumsinya akan menyembuhkan. Nah, ini ada cerita masing-masing latar belakangnya ya. Kalau misalnya yang disebut Caduceus ini adalah lambang Dewi Hermes gitu ya, atau Dewi Perdagangan. Begitu ceritanya kira-kira. Kalau misalnya yang Rod of Asclepius ini adalah lambang kesehatan. Jadi satu ular, yang ini dua ular. Kita tidak akan membicarakan lambang atau logo-logo ini Bapak Ibu, tetapi minimal kita tahu bahwa ketika kita berbicara toksin, itu punya dua arti. Yang artinya itu adalah menyembuhkan atau mematikan. Karena setiap hari kita bergaul dengan toksin. Dan toksin itu kita mesti melihat dari dua sisi, gitu ya. Ada yang memberikan arti toksin adalah segala sesuatu yang tidak berguna dan akan mengganggu keseimbangan, bahkan membahayakan atau sampai mematikan. Nah, itulah kenapa lambang ini dipakai dalam dunia kesehatan. Sedikit banyak kita tahu bahwa apa yang dibuat oleh dunia kedokteran, misalnya obat itu juga bisa menyembuhkan, bisa juga mematikan. Gitu ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan si obat ini tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya, tepat pada dosisnya, itu akan memberikan efek mengobati. Tetapi kalau tidak, dia akan membahayakan atau mematikan. Demikian kira-kira gambarannya, Bapak Ibu, sehingga ketika kita berbicara tentang toksin, maka kita punya dua pandangan, gitu ya, dua arti bahwa toksin itu bisa menyembuhkan juga. Misalnya seperti kita berbicara tentang vaksinasi. Ketika kita berbicara tentang vaksin, maka kita mengambil sebagian dari kuman seperti itu ya. Dan bagian dari kuman itu kalau kebanyakan akan membahayakan.
Demikian kira-kira ya. Nah, dengan pemahaman itu maka kita bisa melihat mana yang membahayakan, mana yang mematikan. Sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Ya, maaf. Jadi ada pemahaman yang utuh di dalam pikiran kita, karena bagaimanapun toksin itu ada, itu pasti ada tujuannya. Nah, kita akan membahas bahwa mengapa ada toksin. Bapak Ibu pasti sudah ada kebayang gitu ya. Misalnya kita berbicara tentang ular. Mengapa ular itu ada racunnya atau bisa? Ya, kita samakan persepsi toksin itu adalah bisa atau racun. Nah, tentu sang pencipta memiliki tujuan kan ya. Kenapa ular ini ada bisanya? Yang pertama tentu untuk dia mempertahankan diri. Dia melindungi dirinya supaya terhindar dari penyerang. Atau kalau kita punya senjata, kita punya parang misalnya. Parang itu berguna kalau tepat waktu, gitu ya. Nah, ular ini tidak akan mengeluarkan toksin kalau dia tidak terancam, kalau dia tidak ada di dalam posisi atau kondisi yang berbahaya, gitu ya. Jadi itu merupakan bentuk pertahanan tubuh. Demikian juga jamur gitu. Nah, manusia ketika kita mempelajari tanaman, maka kita mesti bisa memilah atau memperhatikan jamur itu berbahaya atau tidak. Ini adalah merupakan bentuk pertahanan tubuh juga, Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa ketika ada banyak sekali penemuan-penemuan di dalam dunia kedokteran yang berasal dari racun seperti itu. Nah, kalau kita sudah paham hal ini, maka kita betul-betul bisa memperlakukan racun itu menjadi berguna bagi tubuh kita. Kemudian ini kata ini pun juga demikian. Kata ini beracun kalau terganggu gitu ya, dia bisa mengeluarkan zat-zat yang membahayakan buat orang lain gitu ya, buat di luar tubuhnya. Seperti ular itu cairan itu ketika ada di dalam tubuhnya tidak beracun untuk dia, gitu ya. Katak pun juga demikian. Racun yang ada di dalam tubuhnya tidak beracun untuk dirinya, tapi untuk orang atau untuk lingkungan yang menyerangnya, misalnya seperti katak misalnya, dia akan mengeluarkan racun kalau dia terancam, maka cairan yang dia keluarkan akan mematikan lawannya seperti itu. Kemudian ini adalah daun, ada banyak daun-daunan ya Bapak Ibu ya. Kalau di Indonesia itu, di Papua itu dikenal dengan daun gatal. Daun gatal itu racun atau bukan ya? Karena mereka memakai untuk menyembuhkan. Nah, bagi orang-orang tertentu, waduh, kok ketika ditempel radang semuanya. Saya pernah ditempelin daun gatal gitu ya. Tapi setelah itu menjadi sembuh. Kalau ini adalah daun jelatang, kalau di Jawa Tengah mengatakan ya, itu gatal sekali gitu. Nah, ini juga bisa merupakan pertahanan si tanaman ini. Tapi sisi yang lain, daun ini bisa sangat baik untuk kesehatan kita. Nah, ini adalah racun yang lain. Kalau racun yang ini adalah merupakan kecerobohan manusia ya Bapak Ibu ya. Kalau di dalam dunia atau alam kita itu, ya mereka membuang sampah, sampah organik dan anorganik dicampur jadi satu, kemudian tidak diolah dengan baik atau asal dibuang saja di di saluran air atau di tempat yang tidak seharusnya, itu bisa menjadi racun. Karena racun yang membahayakan tentunya ya. Tetapi ketika kita memperlakukan sampah dengan baik, itu tidak menjadi racun, tapi sebaliknya menjadi zat yang sangat berguna untuk tanah. Kemudian bisa juga dibuat untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Kita menganggap bahwa makanan junk food itu enak, gitu ya, baik gitu. Karena saat lapar adanya itu ya dimakan. Ya nggak apa-apa juga, tetapi apakah betul jumlahnya, tujuannya apa, waktunya kapan, itu akan menjadi berbalik. Itu ya, sesuatu yang berguna bisa berbalik beracun bagi tubuh kita. Apalagi hal-hal yang betul-betul kita sengaja gitu. Minum alkohol boleh nggak ya? Orang-orang tertentu mengatakan boleh
jika ada tujuannya dalam dosis tertentu. Tapi orang lain mengatakan ya memang tidak boleh, apalagi saat nyetir. Nggak boleh lah ya minum alkohol ketika nyetir, akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Oleh karena itu, betul-betul kita paham apa yang akan kita konsumsi, seberapa banyak, kapan, itu sangat menentukan bahwa itu akan beracun atau tidak. Dan ada juga yang mendukung kesehatan kita, seperti vaksinasi itu kalau dalam jumlah kecil akan memberikan kekuatan untuk tubuh kita. Tetapi kalau dalam jumlah besar tentu akan membahayakan. Nah, di mana saja sih kita temui ada toksin? Di mana-mana Bapak Ibu. Di darat atau di laut. Di bumi ini banyak sekali toksin. Nah, ketika kita berbicara tentang toksin, kita sudah punya mindset ya. Punya mindset bahwa toksin itu tidak selalu jahat. Jumlahnya berapa, tempatnya di mana, seberapa banyak, itu akan memberikan pemahaman kita lebih bagus, lebih baik seperti itu, ya. Lalu dari mana saja toksin berasal? Toksin atau racun bisa berasal dari tubuh kita sendiri, yaitu hasil metabolisme yang berlebihan. Misalnya apa? Misalnya hasil metabolisme otot seperti kreatinin dan asam urat. Itu berguna bagi tubuh kita, sangat berguna. Tetapi kalau berlebihan, itu menjadi buah si malakama. Atau misalnya kolesterol. Kolesterol itu berguna, sangat berguna. Karena sel tubuh kita itu dibentuk oleh kolesterol. Kemudian tubuh kita tetap membutuhkan kolesterol dalam sistem metabolismenya. Asam empedu juga sangat sangat tergantung oleh kolesterol, gitu ya, karena dia akan bekerja kalau ada kolesterol. Nah, ini adalah ketika kita berbicara seperti ini, maka kita akan teringat lagi akan sistem saluran cerna. Kemudian hasil toksin yang berasal dari pikiran kita sendiri, hasil olah pikir. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mungkin kita tidak sadar bahwa ketika kita berpikir khawatir, cemas, ketakutan, sedih, marah, itu menghasilkan hormon yang merusak. Nah, hormon yang merusak ini ternyata akan mempengaruhi sel syaraf. Ada istilah namanya neurogenesis. Neurogenesis adalah pertumbuhan sel syaraf yang baru, gitu ya. Dan itu ternyata ditentukan oleh bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merespon lingkungan kita, bagaimana kita bersikap terhadap hal-hal yang ada di depan kita. Kalau kita berbahagia, maka neurogenesis atau pertumbuhan sel syaraf yang baru akan terbentuk. Tapi kalau tidak, akan merusak, gitu ya. Atau terlalu aktif. Terlalu aktif akan membuat tubuh kita itu juga kebanyakan radikal bebas. Nah, sebaliknya kalau kurang bergerak sama saja. Kalau kurang bergerak, maka metabolisme sel lemak, metabolisme kalsium tidak baik. Kemudian stres berkepanjangan. Stres berkepanjangan, kecuali menghasilkan toksin, ini juga akan melumpuhkan sel syaraf, akan melumpuhkan organ-organ tubuh kita. Nah, manifestasi dari stres berkepanjangan adalah banyak, gitu ya. Ada yang nggak mau makan, atau stop makan, atau makan terus. Manifestasi stres ini sangat beragam Bapak Ibu di dalam kehidupan kita ya. Ada yang akhirnya suka minum minuman manis. Bisa kebayang setelahnya ini, terus hasilnya apa? Ya pasti akan menjadi diabetes. Ada yang sukanya akhirnya makan karbohidrat terus. Ya diabetes juga. Lalu bertambah berat badan atau obesitas. Jadi sebenarnya toksin itu bisa dihasilkan dari makanan yang sehat. Kalau kita tidak mengingat jumlah makanannya, jenis makannya, atau kapan memakannya, itu akan menjadi toksin. Jadi hal-hal yang baik itu bisa menjadi toksin kalau kita salah memanfaatkannya. Oleh karena itu, betul-betul kita bisa memperhatikan. Nah, satunya lagi adalah dari luar tubuh. Misalnya 5P. 5P itu apa? Adalah makanan-makanan yang mengandung pengawet, makanan yang mengandung pengawet yang sintetis Bapak Ibu ya. Kemudian mengandung makanan yang
pemanis, ada pemanis buatannya, kemudian pewarna buatan, lalu penyedap rasa sintetis, dan yang mengandung pestisida. Jelas, kalau pestisida adalah zat yang betul-betul beracun. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka akan menjadi toksin. Kemudian berasal dari polusi. Polusi di mana? Air, udara, dan tanah. Wah, apalagi tanah gitu ya. Polusi di tanah, ketika kita menanam segala sesuatu, pasti akan masuk ke dalam tanaman yang akan kita makan, masuk ke dalam tubuh, menumpuk, dan akan menimbulkan banyak sekali gejala, gitu ya. Kemudian tanaman yang seperti apa? Ya, tanaman yang mengandung pestisida tentunya ya. Tanaman yang kita konsumsi itu sudah mengandung pestisida yang masuk ke dalam si tanaman itu, yang betul-betul berasal dari tanah. Kita mungkin sering ya, oh nggak apa-apa dicuci pakai pencuci untuk melarutkan pestisida. Iya betul. Kalau pestisidanya itu disemprot, kemudian larut di dalam air, iya. Tetapi kalau pestisidanya itu di dalam tanah, maka itu akan masuk ke dalam tanaman yang nantinya kita makan. Lalu hewan, maksudnya apa? Ya hewan dikasih makan tidak pas gitu ya Bapak Ibu. Hewan itu misalnya disuntik hormon, disuntik antibiotik, makan makanan yang harusnya tidak dimakan. Misalnya sapi harusnya makan rumput, tapi sapi itu dikasih makan jagung. Jagung yang penuh dengan rekayasa genetik. Ada yang masih menyangkal, masa sapi dimakanin jagung sih? Iya Bapak Ibu. Sapi itu harusnya dia bebas leluasa makan rumput. Tapi karena kepentingan manusia, karena golongan tertentu, maunya mengambil manfaatnya, maunya mengambil keuntungannya, hewan diperlakukan tidak semestinya. Tidak hanya sapi, ayam. Ayam tidak mendapatkan sinar matahari, ayam hanya dikasih antibiotik, hanya makanan-makanan sintetis, hanya untuk menambah daging supaya nanti ditimbang menjadi berat. Sementara ayam itu tidak pernah bergerak karena dikurung di tempat yang gelap. Itu betul-betul racun. Tapi sadar nggak ya, ketika kita mengkonsumsi junk food, kita sudah mengkonsumsi racun yang sangat banyak. Bapak Ibu, ini berasal dari keluarga ya. Jadi betul-betul pemahaman ini sangat diperlukan untuk keluarga-keluarga untuk bisa menyadari bahwa sangat dekat, racun itu sangat dekat di sekitar kita. Sejauh kita memencet keypad iPhone atau handphone, memesan makanan siap saji yang junk food. Sedekat itu. Kita tidak usah bergerak, dia datang sendiri. Oleh karena itu, bijaksana memilih makanan sangat diperlukan. Mungkin kita memberikan leluasa kepada anak-anak ya, sehingga kita tidak mampu lagi menyaring mereka untuk mereka makan apa, mereka pesan apa, padahal yang dipesan racun, Bapak Ibu. Ya, disayangkan sekali sih. Nah, berikutnya adalah kapan sih kita tahu tubuh kita penuh dengan toksin? Apakah harus tes kromosom dulu, Bapak Ibu? Apakah kita mesti diambil darahnya, diambil sumsum tulangnya, atau apapun? Enggak lah ya. Atau mungkin pada saat kita sehat, kita penuh toksin loh. Kita tidak berasa seperti itu. Tapi ketika kita pusing, itu sudah penuh dengan toksin. Enggak perlu pusing. Kadang kita lupa-lupa. Kadang kita lupa itu wajar. Enggak konsentrasi. Gitu ya. Tiba-tiba mengingat ini, kok nggak bisa ingat lagi ya? Apalagi dalam bekerja, kita tidak bisa mengingat sesuatu yang seharusnya kita ingat. Nah, kita mesti hati-hati, mesti duduk diam, jangan-jangan kekurangan magnesium, gitu ya. Nah, atau tiba-tiba kita radang, kita melakukan olahraga, tiba-tiba kita radang. Nah, itu sudah proses peradangan adalah baik ya Bapak Ibu ya, baik untuk memberitahu kita bahwa ada yang tidak normal. Tetapi peradangan itu sendiri kalau berkelanjutan akan menghasilkan racun atau toksin. Sehingga kita perlu untuk meredakan peradangan tersebut. Demikian juga kalau tidak hanya pusing, mungkin sakit kepala sampai perut, sampai
semuanya tidak nyaman. Itu juga tubuh kita sudah mengandung banyak toksin. Lalu kelelahan, ya, banyak aktivitas yang dilakukan sehingga kita lelah, fatigue atau sangat lelah, itu akan memberikan sign. Sebenarnya kita tidak perlu menunggu sampai sangat lelah, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita rasa nggak nyaman, itu sudah tanda-tanda kita ada toksin, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang peradangan tersamar, maka tanda-tanda peradangan tersamar itu sederhana sekali. Tapi kalau kita berbicara penumpukan toksin, minggu yang lalu kita sudah membicarakan ya, seperti apa sih tanda-tandanya, mulai dari sakit kepala, mata menjadi buram gitu ya, saking lelahnya, ngantuk terus atau nggak bisa tidur, itu penumpukan toksin. Kemudian radang di hidung, pilek, batuk, di paru-paru, sesak nafas dan sebagainya. Itu sudah tanda-tanda penumpukan toksin. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Minum air putih itu adalah cara yang sederhana, Bapak Ibu. Ya, seberapa banyak air putih yang kita konsumsi? Berat badan kali 40 cc. Karena 1 kg berat badan, kita membutuhkan 40 cc air. Nah, kalau kita berbicara siapa saja yang bisa terdampak toksin? Ya, kalau kita pencinta lingkungan, maka banyak sekali toksin-toksin yang kelihatan gitu ya. Sampah-sampah membuat binatang-binatang laut menjadi teracuni. Ya, manusia sendiri yang membuat toksin ini ada di mana-mana. Polusi udara. Kita lihat ya, kalau kita lihat mata ini, kita lihat bisa menilai kan. Ini adalah anak-anak. Maka yang terdampak toksin adalah dari bayi, dari janin yang ada di dalam perut sudah bisa terdampak toksin. Dari mana? Dari mamanya yang terkena toksin, dari mamanya yang terkena polusi. Polusi apa yang bisa masuk? Polusi dari dalam. Kalau mamanya penuh dengan stresor, maka polusi itu juga bisa masuk berdampak ke janin yang ada di perutnya. Ya. Kemudian jelas lingkungan. Lingkungan alam raya itu terdampak toksin yang nantinya kembali-kembalinya adalah manusia. Jadi yang terkena dampak toksin adalah semua makhluk yang ada di bumi, baik yang di udara, yang di darat maupun di dalam tanah. Ya, jadi kalau misalnya manusia itu meracuni sungai, maka atau meracuni udara akan turun melalui hujan atau menjadi hujan asam masuk ke permukaan tanah, kemudian terserap di dalam tanah, maka makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah yang berguna akan mati. Entah itu cacing, entah itu serangga-serangga yang kecil yang berguna untuk mengelola metabolisme tanah, itu akan mati semuanya. Maka unsur hara di dalam tanah akan hilang. Kalau unsur hara di dalam tanah akan hilang, tanaman akan makan apa? Ya, ketika tanaman tidak ada makanan, manusia makan apa? Makan racun. Ya, terakhir manusia yang akhirnya akan menjadi penyakit-penyakit, masuk rumah sakit, makan racun lagi, disuntik racun lagi, buah simalakama yang akan terus berputar, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengatasinya sekarang? Tentu kita tidak bisa lepas dari racun. Kita tidak bisa menghambat bakteri yang masuk ke tubuh kita, tidak bisa menghambat virus yang masuk tubuh kita, maka kita mau nggak mau harus bertahan. Bertahannya dengan apa? Dengan belajar, Bapak Ibu. Belajar membuat kita mengerti. Pikiran kita, mindset kita dibukakan. Bagaimana caranya itu racun masuk ke dalam tubuh. Bagaimana itu si racun itu akan merusak tubuh, gitu ya. Terus bagaimana caranya kita mengelola racun yang dianggap racun di tubuh kita, misalnya sampah. Sampah itu bukan racun. Bagaimana kita mengolah sampah dengan baik, memilah sampah, baik sampah itu organik maupun anorganik. Yang organik bisa diolah sampah lagi, diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi tanah kita. Kemudian kita bisa belajar tentang jamur mana yang beracun dan jamur mana yang bergizi, gitu ya. Kita juga bisa belajar tentang olahraga,
bagaimana kita mampu berolahraga, mana yang kita bisa lakukan, kita bisa memilih. Demikian juga kita bisa memilih makanan yang benar, dan kita bisa stress release. Apa sih itu, bagaimana caranya mengatasi itu? Ya, menurunkan racun dalam tubuh atau alam menjadi bagian sistem keseimbangan. Di awal saya mengatakan, Bapak Ibu ya, racun itu bisa baik kalau kita menggunakannya dengan tepat, tapi bisa membunuh kalau kita menggunakannya dengan tidak tepat. Nah, detoksifikasi adalah sebuah jawaban yang sudah dilakukan oleh tubuh sendiri. Karena detoksifikasi itu adalah aktivitas tubuh kita secara alami yang dilakukan oleh liver, yang didukung oleh sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran. Misalnya kulit mengeluarkan keringat. Itu adalah proses detoksifikasi setelah dilakukan di liver. Tapi ada juga detoksifikasi yang langsung, yaitu sebuah refleks gitu ya. Tidak perlu ke otak dulu, tidak perlu ke liver dulu, langsung refleks. Biasanya alergi. Alergi itu alergi yang akut atau alergi yang mendadak. Itu adalah sebuah sign gitu ya. Sebuah sign tubuh ada peradangan tersamar yang akhirnya memberitahu tubuh ini ada yang nggak beres nih gitu ya. Nah, liver adalah pusat detoksifikasi yang didukung oleh organ-organ ekskresi seperti ginjal. Setelah liver bekerja keras memilah sampah, mana yang bisa didaur ulang, mana yang harus dikeluarkan, maka ginjal membantu untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna. Oleh karena itu, ketika kita mengalami kerusakan ginjal, maka sistem ekskresi kita juga menjadi error. Gitu. Demikian juga paru-paru. Paru-paru itu mengeluarkan CO2 dan menghirup oksigen. Kenapa bisa sampai ke sana? Ya karena sudah diolah di liver dulu, gitu ya. Jadi darah yang ada di paru-paru yang masuk dalam paru-paru yang di alveoli itu sudah disaring dulu oleh liver kita. Bagaimana dengan yang tidak larut di dalam air? Gimana dong ya? Karena yang keluar tubuh kita nggak ada lemak, tapi air. Yang keringat berupa air, pipis berupa air, seperti itu. Nah, di sini yang menjadi problem. Akhirnya kalau yang tidak larut air akan menjadi penyakit, akan menjadi peradangan di mana-mana, dan akan menjadi penyakit degeneratif. Nah, Bapak Ibu, apakah kita memerlukan suplemen Bapak Ibu untuk detoksifikasi? Katanya tadi tubuh kita sudah mampu mengeluarkannya, mendetoksifikasinya. Pertanyaannya, seberapa banyak toksin yang masuk tubuh kita? Maka kita sangat memerlukan bantuan suplemen. Pertanyaannya, suplemen apa yang pas ya untuk saya? Maka kita bisa mengevaluasi dengan belajar, Bapak Ibu. Belajar yang mana? Mempelajari tubuh kita. Kalau misalnya kita tiba-tiba, kok aku sering capek ya? Kok aku sering pelupa ya? Coba saja dievaluasi. Kekurangan apa kita? Kadang-kadang, ke laboratorium, kalau periksa kalsium, mahal. Apalagi kalau mineral, mahal. Pertanyaan lagi, sudah cukup belum makan sayur mayur dan buah? Sudah cukup belum makan karbohidratnya? Sudah cukup belum dengan jumlah minumnya? Jadi apa yang kita makan? Apakah proarginine yang kita perlukan? Bagaimana dengan kebugaran kita? Bagaimana dengan aktivitas kita? Apakah kita cukup kuat jantungnya? Maka kalau kita memikirkan saya memerlukan proargi karena memang saya perlu kekuatan jantung. Atau spirulina, kita memerlukan nutrisi. Apakah kita orang yang sangat aktif sehingga lupa makan, maka kita memerlukan spirulina. Bukan spirulina terus-terusan, tetapi kita mesti atur waktu. Apakah kita juga ada infeksi tubuh kita, maka spirulina diperlukan. Demikian juga Maxpro, apakah kekurangan protein? Ya, apakah memang selama ini nggak pernah makan protein, hanya karbohidrat saja? Atau Kalmak, yang tidak hanya mengandung kalsium, magnesium, tapi fosfor juga? Bagaimana dengan daya ingat kita, kekuatan tubuh kita, daya tahan tubuh kita? Maka Kalmak diperlukan. Atau Noni, apa yang diperlukan tubuh kita? Apakah kita perlu terlalu banyak stres, misalnya? Noni diperlukan. Demikian juga Mistika. Mistika adalah isinya antioksidan tinggi. Apakah Bapak Ibu kegemukan?
Ini semuanya bisa dipakai untuk menurunkan berat badan dengan arti apa? Dengan meningkatkan metabolisme tubuh. Atau klorofil, atau kolostrum, Bapak Ibu. Kenali tubuh Anda, maka kita bisa memilih nutrisi ini. Tubuh saya baik-baik saja. Apakah boleh semuanya? Oh, sangat boleh. Karena kita sebenarnya bisa mengevaluasi tubuh kita itu memerlukan suplemen apa. Atau Nutribus. BAB susah, puyeng terus perutnya, kalau puyeng kepalanya ya, tapi ini perutnya terus nggak nyaman, mungkin kekurangan serat. Nah, demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Kita lanjutkan di tanya jawab ya, karena memang ketika kita berbicara detoksifikasi, maka yang diperlukan adalah kita sadar bahwa kita sehat atau tidak sehat. Jadi detoksifikasi diperlukan ketika sehat atau tidak sehat, dua-duanya. Karena sistem tubuh kita bekerja terus-menerus untuk mendetoksifikasi atau mengurangi racun atau membersihkan tubuh kita dari racun. Ya. Oke, Mbak Belinda, saya kembalikan waktu kepada Mbak Belinda untuk dipandu tanya jawabnya. Terima kasih banyak Bu Dokter untuk presentasinya. Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab atau sesi sharing. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan sampaikan di kolom chat, atau yang mau bertanya langsung boleh raise hand terlebih dahulu, nanti akan kami bantu untuk unmute. Oke, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Bu Dokter. Ya. Dari Ibu Erma, selamat sore Bu Dokter, mohon sarannya dengan kondisi berikut. Disarankan operasi oleh dokter dengan berat badan 58 kg, tinggi badan 160 cm, lalu riwayat penyakitnya, keluhan utamanya itu ya diabetes, lambung, mah, dan syaraf kejepit. Lalu penyakit saat ini yang sedang dialami diabetes, lambung, kolesterol, dan syaraf kejepit. Disuruh operasi karena apa ya? Nggak jelas ya? Bu Erma, boleh mungkin yang mau menjelaskan langsung ke Bu Dokter, akan kami bantu unmute. Ada tambahan Bu Dokter dari Bu Erma, produk apakah yang bisa mengatasi masalah tersebut? Apakah harus dilakukan operasi atau bisa disolusikan dengan produk sinergi? Iya, makanya saya tidak tahu nih, disuruh operasinya kenapa nih? Nah, cuman yang untuk dari luar dalam ini belum bisa. Bu Erma, apakah menyampaikan langsung? Atau mungkin di chat? Iya, saya coba tangkap melalui data yang masuk dulu ya Mbak Belinda ya. Jadi, iya, sepertinya operasi untuk syaraf kejepitnya Bu Dokter. Iya. Nah, kalau misalnya kondisi seperti ini kan kompleks sekali ya, karena ada diabetes, ada TB, ada syaraf kejepit, kemudian riwayat sekarang juga ada kolesterol gitu ya. Nah, tetapi dokter akan memberikan operasi kalau semuanya sebenarnya di screening dulu, jantungnya bagaimana, kemudian paru-parunya, kondisi seluruhnya itu dokter akan operasi. Tapi kalau tidak pasti mereka tidak. Nah, kalau nutrisinya ini ada obat yang diminum nggak ya? Kalau nutrisi saya kalau datanya kalau sakit seperti ini datanya seperti ini saya tidak bisa memberikan saran karena kurang tepat juga gitu ya. Tapi mungkin yang aman adalah bisa diberikan kolostrum. Bisa diberikan kolostrum dengan asumsi kolostrum bisa baik untuk lambung. Lalu dia juga baik untuk diabetesnya. Kemudian ditambah dengan spirulina. Nah, spirulina adalah super nutrisi yang baik juga untuk TB-nya gitu ya. Lalu noni itu juga baik sekali untuk diabetesnya dan TB-nya. Kalau yang syaraf kejepit, saya tidak tahu sejauh mana beratnya gitu ya. Tetapi kalau misalnya mau diterapi bisa juga
seperti stretching seperti itu ya kan itu. Dan syaraf kejepit ini di mana saya juga tidak tahu nih ya, karena syaraf kejepit bisa di leher, bisa di punggung, bisa juga di pinggang. Stretchingnya pun juga jadi berbeda. Ya mungkin nanti bisa searching gitu ya, kalau syaraf kejepitnya di leher bagaimana, itu pun juga mesti hati-hati jangan sampai salah gerak. Kalau salah gerak bisa memperparah dari si syaraf kejepitnya itu sendiri. Oke Mbak Belinda, saya bisa mampunya menangkap data dan memberikan saran seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter. Lalu ini sudah ada yang raise hand dari Ibu Sinta Ayu. Saya bantu unmute dulu. Halo Mbak Melinda. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang. Selamat siang Bu Dokter. Halo, selamat siang Bu. Ini yang Silakan, tadi Ibu. saya yang tadi saya WA Bu Dokter. Oh iya. Itu apa kan kalau rada pembengkakan di tenggorokan kan biasanya amandel. Nah, kalau di vagina itu gimana ya Bu Dokter? Iya. Jadi ada kalau peradangan di vagina itu yang pasti kita tahu dulu ya, organ reproduksi wanita di luar itu kan berarti bukan vagina tapi vulva. Vulva itu yang di luar gitu ya, ada bibir yang kecil, ada bibir yang besar seperti itu ya. Itu adalah area yang sangat sensitif kecuali syaraf juga bakteri. Bakterinya bakteri yang baik sebenarnya. Bakteri baik itu adalah bakteri yang menyaring kuman. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berubah, itu dia akan berjuang. Nah, bakteri ini bisa berubah menjadi, ada istilah menjadi setengah baik gitu ya. Karena dia merasa lingkungannya tidak mendukung. Mungkin terlalu lembab atau terlalu bersih. Itu juga bisa menyebabkan infeksi steril. Apa yang dimaksud infeksi steril? Infeksi yang berasal dari tubuh kita sendiri. Misalnya, kalau biasanya istilah kalau dalam kedokteran itu abses steril. Abses yang berasal dari tubuh kita sendiri. Jadi infeksinya dari dalam, Bu. Atau bisa juga jerawatan. Jerawatan itu kan juga bisa infeksinya dari dalam, bisa juga dari luar. Nah, saran saya kalau terjadi peradangan bisa juga dengan Feragel. Coba Ibu oles Feragel. Kemudian dijaga kelembapannya, bukan berarti harus sangat bersih ya, dicuci pakai cairan yang seperti antiseptik gitu ya. Kalau antiseptik itu nanti membunuh bakteri yang baik sebenarnya. Di sana itu banyak sekali bakteri yang sangat potensial melindungi daerah vulva itu, Bu. Jadi kalau misalnya kita, misalnya boleh nggak dicuci dengan klorofil? Oh boleh, karena itu kan bahan alam ya, antiseptik alam. Tapi kalau kita menggunakan antiseptik yang berasal dari bahan kimia, itu akan mengganggu stabilitas bakteri baik yang ada di sana. Bahaya nggak tuh, Dok? Selama kita kelola, paling kita nyeri ya. Iya, betul. Kalau misalnya sampai abses atau sampai seperti apa namanya? Abses itu apa ya? Bisulan, itu akan bernanah. Berarti mesti ditunggu sampai matang, nanti dia bisa pecah. Kalau udah pecah, udah legaan. Seperti itu. Ya, memang menunggu sampai matang itu perjuangan antara bernafas dan tidak bernafas ya Bu Sinta ya. Bernafas sakit, nggak bernafas juga sakit kan. Bisa kebayang itu bisulan kayak apa rasanya. Kemungkinan itu seperti bisulan ya. Jadi untuk berdiri, duduk, sama jongkok agak-agak nyeri sih Bu Dokter. Iya, karena ada lipatan kan. Dan kita berjalan gitu loh. Lokasi di area area reproduksi itu kita berjalan karena itu nggak seperti di wajah lah ya, nggak kesenggol-senggol atau di leher itu nggak kesenggol. Di situ kesenggol-senggol terus karena kita berjalan, ya kan? Jadi mungkin perlu dilindungi memakai pembalut dulu, ya, supaya tidak langsung supaya kita rasa ada sesuatu di situ, jadi kita lebih berhati-hati. Dan saran saya mungkin perlu dioles Feragel atau dicuci pakai klorofil, Bu. Dicoba ya, mudah-mudahan membantu. Kemudian minum noni.
non. Ya. Baik dok. Ya. Makasih dok. Agak-agak Sama-sama, Bu. khawatir juga, agak-agak stres juga. Jadi kepikiran terus. Ya, makasih banyak dok. Iya, iya, Bu Informasi. Sinta. Yang penting jangan nanti kalau stres tambah sakit loh, santai aja. Oh, berarti tetap aman ya dok. Soalnya saya udah 3 kali sih dok pernah kena herpes di kelamin juga. Tapi udah lama. Saya khawatir kambuh lagi karena kan dokter sempat bilang imun saya nggak boleh turun. Jadi nggak boleh istilahnya jangan sampai imunnya turun, takutnya nanti kambuh lagi gitu. Jadi agak-agak khawatir ada, stres ada. Apakah 2 hari yang lalu Bu Sinta imunitasnya turun? Kurang tahu deh dok, tapi masih tetap bisa aktivitas sih dok. Cuman memang pola makannya lagi yang mecin-mecin nih dok. Lagi Itu. mie ayam. Iya. Wah, Memang terima polanya kasih lagi untuk pengakuannya. Tidak mudah loh mengaku di depan umum. Itu kekuatan yang sangat dengan mengaku sebenarnya ibu menjadi apa ya, menjadi oh ya ternyata aku salah ya, aku mesti memperbaiki. Mudah-mudahan dengan memperbaiki, coba banyak jus buah dan sayur hari-hari ini Bu, supaya atau misalnya kalau ada mistika itu bisa membantu untuk membersihkan ya, karena itu infeksi dari dalam, itu untuk membersihkan, menyeimbangkan asam basa tubuh ibu supaya mempercepat penyembuhan sih. Karena sangat tidak nyaman kan ya. Benar. Ya, makasih banyak Bu Dokter. Makasih banyak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sinta, semoga segera sehat kembali. Bu Dokter, kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Ibu Wijayanti. Selamat sore dokter, nama saya Wijayanti, usia 39 tahun. Berat badan 54, tinggi badan 158. Saya punya riwayat MAH, biasa minum kolostrum, spirulina, akhir-akhir ini sering mengantuk, GDS sering rendah, mohon masukkan nutrisi sinerginya Bu Dokter. Silakan Bu Dok. Wah, iya. Kalau GDS-nya rendah berarti itu jawabannya. Ya. Jangan sampai kalau GDS kalau bisa betul-betul normal. Kalau GDS-nya atau gula darah sewaktunya rendah, penyebabnya itu. Kalau bisa nggak perlu takut minum atau makan gula ya, asal gulanya asli Bu, nggak apa-apa. Pilih gula aren, tapi memang kita masih cerdas juga memilih gula aren atau gula kelapa yang asli supaya GDS-nya naik. Mengantuk itu jelas karena tidak ada energi, tidak ada bensin yang membawa oksigen menuju ke otak. Itu ya kira-kira ya. Karena sebenarnya ketika nggak ada bensin ya pasti mobil nggak sampai tujuan seperti itu. Mengantuk itu kalau jelas GDS-nya rendah, kejar gula darah sewaktunya menjadi normal. Kemudian kalau misalnya mungkin bisa dikejar dengan Nutribus dan Max Pro, tetap makan gitu ya, tidak perlu takut juga karena goal kita adalah menaikkan GDS. Kalau GDS-nya naik, maka nggak akan ngantuk sih. Ketinggian gula darah yang ngantuk, kebanyakan juga ngantuk. Kurang juga ngantuk, kelebihan juga ngantuk. Jadi cari yang pas. Ya, demikian Mbak Belinda. Terima kasih Bu Dokter, semoga bisa membantu Ibu. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya Bu Dokter, ada dari Ibu Eli. Saya Bu Elis dari Bandung, saya ada teman yang kakinya kebas dan terasa sakit. Tapi sudah dikasih core nutrition, tetapi belum ada perubahan. Dengan itu saya minta bantuan nutrisi apa yang terbaik yang harus diminum ya Bu Dokter. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Iya, saran saya cek laboratorium supaya kita bisa tepat memberikan nutrisinya. Kalau hanya kebas, terus apa tadi nyeri,
kakinya kemungkinan diabetes. Tetapi kita tidak bisa mengira-ira kan. Saran saya cek ke laboratorium, cek gula darah supaya kita tahu kalau misalnya gula darahnya tinggi berarti kita memberikan nutrisinya lebih enak kan. Maka kita bisa berikan kolostrum, spirulina, dan noni. Tapi kalau misalnya normal bisa ditelaah lagi kira-kira dia bagaimana nutrisi sebelumnya dan ketika mengkonsumsi core nutrition. Karena kadang-kadang begini, nutrisi kita itu sudah baik, tapi kita explore atau menggali si pasien itu kurang banyak gitu. Jangan-jangan kita tidak curiga ya Bapak Ibu ya, tetapi kita mencoba menggali. Jangan-jangan ada yang tersembunyi, tidak juga mencoba sengaja menyembunyikan, tidak. Tapi kita saja yang kurang menggali. Gitu ya. Jadi misalnya apa? Makanannya apa selama ini? Nah, kita bisa bimbing dengan mengidentifikasi stop 5P. Sebentar Bapak Ibu, HP saya drop. Jadi demikian, ketika kita mencoba untuk membantu orang, kita pun juga harus tahu apa saja yang perlu kita gali. Iya, saran saya seperti itu sih, supaya kita betul-betul tuntas menolong orang lain, karena kalau misalnya kebasnya ternyata karena gula darah, kita bisa tahu kadar gula darahnya berapa, terus kita bisa tahu mengevaluasinya bagaimana, dan kita bisa tahu respon dari tubuh orang itu seperti apa, sehingga hasil yang diharapkan betul-betul kita bisa dapat. Jadi kita tidak seperti menebak kucing dalam karung seperti itu loh. Karena kalau kita menebak kucing dalam karung ya kita tebak-tebak berhadiah saja tanpa kita tahu tujuannya apa, kemudian evaluasinya bagaimana, seperti itu ya. Ya, saran saya seperti itu. Mbak Belinda. Baik, Bu Dokter. Saya akan membacakan satu pertanyaan lagi, Bu Dokter, karena waktu kita yang sudah hampir 60 menit lebih. Ini pertanyaan terakhir untuk siang hari ini dari Ibu Sri Hartatik. Selamat siang, Bu Dokter. Usia 49 tahun, wanita. Dulu dia mudah sekali turun berat badan. Sekarang agak susah, walaupun sudah melakukan program clean detox 1 minggu, berat badan sekarang 65, angkanya nggak mau turun, Dok. Kalaupun turun 3-5 kg. Begitu sedikit saja makan nasi, rasanya badan berat, kolesterol di angka 190, pandangan mulai kabur, untuk yang lain normal. Bagaimana solusinya ya, Bu Dokter? Baik. Ini pertanyaan yang bagus karena mengingat kronologi ya. Tadi dikatakan bahwa dulu cepat turun berat badan. Dulunya berapa tahun yang lalu? Karena memang orang sering membanding-bandingkan antara dulu dan sekarang. Kalau dulu masih muda, sekarang sudah tua misalnya gitu ya. Karena ketika dulu berarti masih metabolisme masih oke gitu. Ada beberapa orang yang mengatakan kok nggak mempan ya Dok ya. Dulu pakai ini baik. Nah, dulu itu bagaimana caranya? Pola makannya, pola pikirnya, jumlah makanannya seperti itu ya, apakah sama? Nah kalau sekarang tadi sudah mengkonsumsi clean detox, ingat bahwa suplemen adalah bagian dari satu dari banyak sekali hal yang mempengaruhi berat badan. Sekarang dengan usia 49 tahun atau lebih dari 45 tahun itu metabolisme sudah menurun. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengimbangi dengan nutrisi dan olahraga. Saran saya seperti itu. Kemudian tentu diikuti dengan yang lain, disiplin.
Maksudnya begini, mengapa saya menekankan disiplin? Karena olahraga, hanya sekedar olahraga, itu tidak akan menghasilkan. Atau diimbangin dengan intermittent fasting. Atau puasa gitu ya, puasa yang ada aturannya. Itu betul-betul akan membantu. Jadi suplemen itu menambah, bukan hal yang utama. Gitu ya. Jadi ketika kita membicarakan tentang namanya juga suplemen gitu kan, dia melengkapi saja. Sedangkan makanan intinya, kegiatan inti kita, gitu ya, menjaga 5 keseimbangan itu tetap harus dilakukan. Asupan makan yang jelas, yang sehat, kemudian olahraga, mengelola stres. Stres dulu dan sekarang berbeda. Aktivitas olahraga dulu dan sekarang juga pasti berbeda. Karena tidak ada waktu kita itu yang sama. Tidak ada. Bahkan duduk di kursi pun tidak akan pernah sama. Karena waktunya sudah bergerak juga. Nah, ini perlu kita sadari bahwa kita dulu dan sekarang itu berbeda. Baik itu kekuatan fisik maupun mental itu sudah berbeda. Bukan berarti kita terus, waduh Bu Prapti nakut-nakutin, enggak. Ini realita yang harus kita sadari supaya kita bisa mengantisipasi. Ya, semoga membantu. Ini Bu Tati ya Mbak Belinda ya. Betul, Nah, Bu Dokter. saran saya kalau clean detox itu kan kalau nggak salah ProRG ya, berikan nutrisi yang lain. Berikan nutrisi seperti Max Pro dan ProRG, bisa di mix seperti itu, sarapannya, makan siangnya dan makan malamnya. Kemudian sertakan kalmak. Karena ketika tubuh kekurangan kalmak, karena kalau clean detox itu kan mengeluarkan saja kan, mengeluarkan kotoran saja, tetapi tidak memperbaiki metabolisme tubuh. Saran saya, perbaiki metabolisme tubuh dengan mengkonsumsi kalmak, spirulina, ProRG tadi sudah ya, tetapi kalau ProRG Clean Detox untuk meningkatkan peristaltik usus, kemudian juga ada garlic perlu disertakan, kuatkan jantung gitu ya. Ya, mungkin demikian Mbak Belinda. Terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Semoga bisa membantu Ibu Sri. Bu Dokter, tidak terasa sudah hampir 60 menit kita bersama. Masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Kita akan bertemu lagi di next pertemuan Bapak Ibu. Jadi yang belum terjawab boleh ditanyakan di webinar kita nanti. Saya juga ingin menginformasikan Bapak Ibu, jangan lupa untuk berbelanja di aplikasi SBIS karena banyak sekali keuntungan yang akan Bapak Ibu dapat. Promo bulan ini masih ada promo gebiar akhir tahun dan histeria Desember. Boleh Bapak Ibu cek promonya di aplikasi SBIS untuk mendapatkan beragam keuntungan menarik berbelanja menggunakan aplikasi SBIS. Juga saya ingin menginformasikan Bapak Ibu bahwa webinar bersama Bu Dr. Prapti hari ini adalah webinar terakhir di tahun 2021. Jadi kita akan bertemu lagi webinar bersama Bu Dokter di tahun 2002 nanti di bulan Januari. Saya dan Bu Dokter mengucapkan mohon maaf bila selama tahun ini, selama 2021 ini ada kekurangan atau ada salah perkataan atau perbuatan kepada Bapak Ibu semua. Dan semoga tentunya di tahun 2022 nanti resolusi kita semua akan tercapai dan semoga akan menjadi dan akan ada hal-hal baik untuk kita semua. Bu Dokter, ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibunya untuk menyambut 2022? Ya, sama seperti Mbak Belinda, saya mengucapkan terima kasih atas semua perhatian, atas respon-respon dan semua pertanyaan-pertanyaan, karena ketika Bapak Ibu bertanya sebenarnya tidak hanya sedang memikirkan kepentingan diri sendiri ya, tetapi orang lain juga. Dan bagi rekan-rekan yang beragama Kristen, Nasrani, selamat Natal. Dan untuk kita semuanya selamat menyambut Tahun Baru Masehi, supaya kita mengingat dan bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan adalah merupakan sebuah anugerah supaya kita bisa menjadi berkat untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Demikian Mbak Belinda, mohon maaf atas segala kekurangan.
Semoga semua yang kita pelajari akan berguna di masa yang akan datang. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Bu Dokter. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah. Kita akan bertemu lagi di tahun depan. Tinggal menghitung hari. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru Bapak Ibu. Untuk pengumuman dan update selanjutnya akan kami selalu informasikan melalui WhatsApp Blast dan sosial media Sinergi World Indonesia. Untuk pertemuan hari ini saya dan Bu Dokter pamit undur diri. Bapak Ibu yang di rumah, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa di tahun 2022.